lu mau modif mobil, lu Hmm. harus tentukan dulu aliran mobil lu mau ke arah mana. Hmm. Lu jangan pedulin kata orang, selama lu suka dengan modifan lu jalanin. Kembali lagi bersama Dream Podcast, tempat ngobrol santai yang penuh inspirasi dengan orang-orang keren yang menginspirasi, berawal dari mimpi menjadi kenyataan. Kali ini gue kedatangan bisa disebut itu anak gaul mobil. Siapa yang nggak kenal dengan Om Danar? Selamat datang Om. Makasih Om udah datang ke tempat gue nih Om. Siap. Gimana- Sama-sama Om. Gimana hari ini Om? Hari ini lumayan padet ya. Hari ayah ya Om ya. Hari ayah. Selamat hari ayah Om. Buat kita Om ya. Buat kita. Selamat hari ayah. Para pejuang-pejuang rupiah ini. Om, yang pertama gua sangat close ke lu nih. Lu kan termasuk orang baru di Bogor Om ya. Ya. Tapi lu bisa jadi penggerak otomotif di Bogor sekarang, keren banget Om. Contohnya apa nih? Iya, lu bisa ngumpulin anak mobil gitu kan, Jabodetabek mungkin Om ya. Jabodetabek. Yang disebut santai pagi tuh Om ya. Santai pagi Bogor. Sedangkan gua lahir di Bogor aja belum tentu bisa kayak gitu Om. Iya kan? Enggak juga. Banyak senior aja belum bisa kayak lu gitu Om. Gimana itu cerita awal mulanya Om? Cerita awal mulanya itu sebenarnya gua kan baru nikah 2018, baru pindah Bogor juga. Terus gua memang hobi sama dunia otomotif. Jadi singkat cerita gue punya mobil Vario. Bukan Vario deh, yang waktu itu gue pakai Vario dan Starlet GT. Kebetulan gue kenal sama Adrianus tuh, orang Tajur. Chattingan di IG, kenalnya di IG. Cuma kan problema setelah nikah kan keluar malam untuk ngumpul mobil agak susah ya. Maksudnya komplainnya banyak gitu. Jadi dan gue menceritakan itu ke Adrian, dan Adrian pun merasakan hal itu. Jadi gue sama Adrian ide gimana kalau kita ngumpulnya pagi. Oh gitu. Jadi kita cari tempat kopi lah, di mana gitu pagi-pagi. Akhirnya awal mulanya tuh gue cuma berlima, 5 mobil. Adrian, gue, Mas Indra tuh, ada orang Cimanggis, ada Ai, satu lagi gue lupa siapa. Yang jelas satu sesi pertemuan itu ya biasalah, maksudnya kan kita foto, video, foto, IG story segala macam. Akhirnya pada nanya, itu acara ngumpul apa sih gitu ya kan. Oh ini gue iseng-iseng doang kok, ini gue juga belum ada namanya apaan, cuman santai-santai doang pagi-pagi sambil ngopi, sambil foto-foto mobil. Zaman itu 2018 tol masih enak banget. Oh ya. Jadi santai pagi Bogor itu dibentuk sebenarnya hasrat keinginan gua untuk menjajal mobil gua di tol, sekedar top speed doang gitu. Selesai top speed ya udah mampir ke rest area Bogor, sekedar ngopi, foto-foto. Jadi setelah sesi itu banyak yang nanya di IG gua kebetulan, kapan ada lagi, gua mau ikutan dong, kalau ada lagi kabarin gitu-gitu kan segala macem. Banyak di Adrian pun juga sama. Akhirnya selang sebulan ya udah terbentuklah si nama Santai Pagi Bogor itu. Akhirnya gue bikin flyer dan alhamdulillah rame tuh pas sesi pertama. Banyak tuh dari Jabodetabek pada datang. Kebetulan ya kita temennya bukan di Bogor doang, jadi seluruh area mencakup gitu. Oh gitu. Nah, Santai Pagi itu komunitas apa klub mobil gitu? Bukan sih, Santai Pagi itu bukan komunitas Om. Santai Pagi itu sekedar kayak apa ya, kayak payung lah, kayak payung atau wadahnya si dunia otomotif nih gitu loh. Jadi di situ itu ngumpul dari berbagai macam klub. Misalnya ada ES Squad, ada BMW, ada Mercy segala macam. Jadi
setiap santai pagi ngumpul pasti ada berbagai macam si klub-klub yang datang. Nggak Oh, nggak semuanya, semua ya. nggak semuanya mobilnya A B C D. Berarti bebas ya, bukan yang Bebas. harus regis dulu atau Nggak perlu regis. Intinya kalau mobilnya standar boleh ikut. Nah itu ya, kadang kan orang mobil Itu standar problema banget sih. ya benar. Problema. Jadi setiap gue bikin flyer banyak, om mobil standar boleh ikut nggak? Om naik motor boleh nggak? Kalau tempatnya memungkinkan untuk naik motor ya silakan gitu loh. Mau mobilnya standar ya nggak apa-apa, berbaur aja sama yang lain. Oh jadi bukan pakem harus mau modif mobil apa ya om? Bukan. Ya kadang kan apalagi umuran kayak kita gini om ya, yang tanya hobi mobil karena udah berkeluarga mobilnya dijual standaran, tapi hobi itu masih ada gitu kan? Masih ada, benar. Ya kan, mau gabung minder gitu. Minder. Oh di santai pagi nih bebas berarti. Bebas. Jadi kayak adalah salah satu temen gue ya. Dia mungkin sekarang mobilnya udah standar, tapi sebelumnya dia anak mobil banget nih. Giliran gue punya acara, gue nggak diajak. Giliran kita ajak, dianya nggak datang gitu. Oh gitu. Ini nyindir gue bukan om nih, gue diajak. Nyindir secara halus. Karena mobil gue standar kan. Padahal sebenarnya nggak peduli. Oh gitu ya. Gue pun nggak peduli lo mau naik mobil apa. Yang penting personal ya. Oh ya, berarti ajang silaturahmi aja. Silaturahmi. Orang ke orang gitu om. Betul. Ya. Oke om nih. Nah jadi kan gitu. Kalau yang belum paham santai pagi nih om ya, gua pribadi juga gitu om. Takutnya tuh, aduh, nggak ditemenin gitu om mobil standar. Nggak juga ya? Nggak juga. Tenang aja. Aman. Nah, pandangan lu dari segi otomotif di tahun sekarang tuh ada kemajuan apa kemunduran ya om? Pandangan gue ya. Iya kan sekarang malah kayak balik ke zaman dulu tuh, nyarinya yang ori-ori gitu kan orang. Iya kan. Kalau dulu tuh malah jok itu diganti di custom gitu kan. Kalau sekarang orang nyarinya yang orian gitu. Karena menurut gue sih eranya lagi beralih ke belakang dulu nih. Karena kemungkinan orang-orang tuh bosan dengan gayanya yang itu aja. Modifnya ya template. Template tuh ibaratnya ya cuman ide itu lagi gitu loh. Jadi ada beberapa orang yang pengennya ya udahlah, gue ngeliat mobil standar, bannya bersih, mobilnya klimis, itu udah oke gitu loh. Udah enak dilihat untuk menemani ngopi pagi gitu. Nah om, kan gue lihat juga di postingan IG lu tuh mobilnya gila-gila gitu om. Ya. Kok lu bisa dapet aja gitu mobil-mobil barang yang antik-antik gitu? Kalau untuk mobil yang antik-antik ada sih beberapa yang nawarin gitu. Beberapa yang nawarin, om ini gue lagi ada mobil A, B, C, D, barangkali lo mau nampung atau lo mau dititipin dulu nggak sambil lo posting-posting, lo sambil kontenin. Ada beberapa yang kayak gitu. Cuman ya memang kebanyakan ada yang ngasih tahu informasinya gitu. Nah oke, jadi Om Danar itu pemain mobil dan hidup dari otomotif juga om ya? Hidup dari otomotif. Nah ini yang menarik, hobi jadi cuan om. Hobi jadi cuan, betul. Coba om bocorin itu, gimana lu bisa, oh ini hobi gua, harus gue nyemplung di sini gitu om. Gue malah melek kayak gitu tuh baru 3 tahun ini ya. Awalnya kerja juga om? Kerja, gue 3 tahun ini tuh baru melek. Maksudnya gue memang suka otomotif. Dan kebetulan kan IGAST itu sebenarnya gue bentuk karena ya gue sekedar hobi aja gitu. Hobi posting segala macam. Dan alhamdulillah ya, maksudnya followers aktif. Jadi dan sebenarnya banyak banget yang ngomong ke gue, ini IG lu udah bisa menghasilkan duit. Itu di 3 tahun ke belakang lah. Zaman gue masih kerja. Ya cuman gue nganggepnya biasa aja gitu. Nggak mau yang terlalu dikerucutin gitu. Seriusin gitu. Nah belakangan ini 3 tahun ini ya lagi gue kerucutin gitu. Jadi buat cuan gitu om ya? Buat cuan, buat hari-hari juga bisa gitu loh. Ibaratnya
Ya itu sih side income ya, Hmm. maksudnya bener-bener side income. Nah itu bisa mantepinnya kan awal kerja Om ya. Bisa. Kerja Om, jadi wah gue 2012 tuh gue pernah jadi supir Om, supir pribadi. Jadi supir pribadi, gue loncat ke kantor event, terus loncat lagi ke kantor tambang batu. Habis itu gue baru loncat lagi ke dunia otomotif di bengkel body repair. Habis itu gue loncat lagi nih ke dunia otomotif lagi, tapi bagian velg. Oh gitu. Nah ini yang menarik tuh di sini tuh, pengen gue ulik nih. Berarti di 2012 sekarang ke 2025 singkat juga Om, ya kan? Singkat kan? Maksudnya dari, mohon maaf ya, driver. Nah driver bisa, pribadi gue pernah driver pribadi. Kalau sekarang kan yang dilihat tuh Om Danar tuh, wah anjir mewah lah mobilnya aja. Iya. Mohon maaf Om ya, gue aja kadang minder gitu mau megang mobil lu kan. Padahal sama aja, mobilnya juga keren. Enggak, maksudnya perjalanan secepat itu tuh gimana gitu Om caranya? Kadang orang udah bertahun-tahun aja gagal lagi gitu Om. Enggak cepet ya, 2012 ke 2025 kan 13 tahun ya. Cepet Om itu termasuk Om. Ya cepet nggak cepet sih iya, memang. Kecuali kita dari orang mampu, mohon maaf Om ya cepet lah di waktu itu kan. Kalau 2013 ke 2025 ini kalau dari soal driver itu ya cepet Om menurut gua. Alhamdulillah waktu jadi driver pribadi itu gua dapat kepercayaan dari si bos gua ini untuk masuk ke kantor anaknya gitu loh. Jadi gua ya udah gua berkarir di situ gitu loh. Jadi alhamdulillah dikasih kepercayaan terus. Ya udah gua jalanin ya sampai sekarang. Nah sekarang tuh lu tuh fokusnya dijual beli mobil apa emang semua Om? Gua sih sebenarnya pengennya jual beli mobil iya, modifin mobil orang iya, punya workshop iya. Oh gitu. Cuma ini masih angan-angan lah. Workshop dalam artian gue punya satu area tapi ada workshop buat bengkel-bengkel modif, terus jualan part, ada jualan mobil gitu, ada cucian steam kalau bisa gitu. Angan-angan. Tapi sekarang lebih fokusnya ke jualan mobil. Sekarang gue fokusnya jualan mobil dan bekerja aja. Ya Om. Nah kan nyari mobil second itu kan nggak gampang Om sekarang ya. Iya. Karena orang juga udah melek sosial media Om ya. Kalau dulu kan orang aduh pengen cepet ya udah jual aja ke yang mau gitu. Nah cara lu mencari mobil-mobil yang menurut lu, ya kan gua udah tau lah spek lu tuh yang kayak gimana ya. Nah lu sendiri bisa dapet terus gitu. Enggak sih, gue sebenarnya kalau lagi bener-bener cari mobil, gue sebelum tidur pasti ngecek marketplace, apakah ini masih ada gitu ya kan. Yang menurut gue masuk kriteria gue pasti gue japri duluan tuh si marketplace. Tapi dan gue juga banyak cari-cari informasi sih ke teman-teman gitu loh. Misalnya dari teman gue yang di mana ada info apa gitu, budget sekian. Kebanyakan sih dari marketplace sama dari temen. Kebanyakan. Nah, lu punya spek sendiri nggak Om? Gua tuh ngangkat harus yang Orion atau enggak lu tuh emang nge-repair lagi gitu? Gua ngangkat nggak perlu ori. Menurut gua bahan mobilnya bisa dibangun dalam artian bahan oke, tapi bahannya yang benar-benar 80% ya, 70 sampai 80% lah. Selebihnya gue bangun nggak apa-apa. Oh gitu. Yang penting harganya juga oke. Oh ya. Ini yang lucu, konsumen jual beli mobil tuh gini Om, gimana nyikapinya? Kadang kita kan dapat mobil tuh misalnya ya 70% itu ya. Apalagi yang normal itu mobil tuh lecet-lecet. Ya. Nah, misalnya gini ada orang yang ini mobilnya udah dicat ya. Ya kan? Nah, kalau kita dapat mobil yang udah sosolan ya kan. Orang gini, mobilnya udah dicat. Ini kenapa gitu. Kalau mau kita nggak sol, mobilnya lecet-lecet ya. Karena kan bingung gitu. Pernah nemu nggak kayak gitu? Pernah. Ya kan? Pernah. Nah,
ambigu. Kita benerin disangkanya kenapa-napa, nggak Iya, dibenerin bener, protes. Nah, bener. nyikapinya orang kayak itu jual beli mobil tuh sekarang tuh lagi bingungnya gitu kan. Gimana Om nyikapinnya lu tuh? Nyikapinnya? Konsumen kayak gitu. Kalau konsumennya enak ya kita ajak bercanda. Hmm. Kalau konsumennya nyebelin ya kita jawab ketus aja ya. Maksudnya kalau sekiranya Om nggak cocok atau harga kita kemahalan, dan misalnya gue buka 80 tapi kondisinya as is gitu ya. Dia bawel nih, ini kenapa disol? Ini kenapa nggak disol gitu. Kalau misalnya dia nanya, ini kenapa disol? Karena saya pengennya rapi. Kalau dia nanya, ini kok baret-baret, ya udah potong aja dari harga mobil. Lo mau nego berapa, potong aja gampang gitu. Kalau gue sih menyikapi gitu ya. Enggak yang saklek gitu ya? Enggak. Cuma ada lagi, ya gue kalau saklek sih paling di Facebook ya. Oh gitu. Karena ngaco-ngaco. Ngaco-ngaco. Ampun, Facebook gila. Tapi ini emang keren sih Om Danan ini. Barang gue 2 Om ya dijualin sama lu, pelek sama. Oh iya. Padahal gue sama-sama posting itu di situ. Sama-sama posting, benar. Itu. Kebetulan Om Oswal posting, gue posting. Jadi ya duluan aja gitu. Ada juga nih ya. Om, velgnya masih ada? Masih ada. Ini lebarnya belang apa rata? Rata. Udah repair belum? Harusnya belum ya. Karena kan gue juga nggak tahu karena bukan barang gue. Gue juga belum nanya detail gitu kan. Coba minta fotonya Om. Kirim. Om, ini barangnya Om Oswal ya? Oh, ini mah udah pernah repair. Oh ya udah Om, kalau emang nggak masuk mah nggak apa-apa. Jadi nggak usah lu banyak pertanyaan ke gue. Oh berarti enggak, pikiran gue karena nama lu tuh ya udah dicap anak otomotif gitu kan, makanya gue ngupload, lu ngupload, nyantolnya di lu semua gitu Om. Enggak, kebetulan di Facebook gue itu kayaknya ratingnya lumayan naik, jadi banyak tuh yang nanya. Oh gitu. Ngaruh juga Om. Ngaruh Om. Dari segala jualan, nggak jualan tentang otomotif sih. Gue waktu itu sempat jualan helm, sepatu, banyak juga yang nanya. Memang rating ngaruh di Facebook. Oh gitu. Nah, kita ngomongin media sosial nih Om. Lu juga ngejual mobil itu di TikTok, di Instagram ya. Nah, menurut lu tuh sekarang itu paling apa ya namanya? Paling tepat itu ngejual itu di media sosial tuh di mana Om? Sebenarnya balik lagi ya Om. Algoritma yang jalan di sosmed lo di apa dulu nih? Misalnya di TikTok. Ya udah lu matengin di TikTok nih. Jadi si Instagramnya lo tetap posting tapi sekedar aja gitu. Dalam artian ya lo fokusinnya di TikTok. Posting terus Instagram ya sekali aja gitu. Soalnya algoritma ngaruh. Ngaruh ya. Ngaruh. Dan gue closingan di TikTok tuh baru sekali ya. Oh di TikTok pernah? Sekali, benar. Padahal gue postingnya tuh nggak yang for sale, nggak yang gimana, cuma ada hashtag gitu. Closing di TikTok. Oh pernah juga? Pernah gue, alhamdulillah. Itu yang Corolla biru. Oh itu? Itu di TikTok tuh closingnya. Kalau Instagram secara follower lu udah lumayan banyak ya, udah 12 ribuan, 13 ribu. 12,5 ya sekarang. Banyak lah itu. Alhamdulillah. Pernah closing di situ apa seringnya di situ Om? Instagram alhamdulillah ya sering. Gitu. Ada juga dari Facebook ya lumayan lah. Iya, sekarang kan mobil lu mah yang mobil-mobil nggak wajar gitu, mobil-mobil luar biasa semua gitu, luar nalar. Maksud gue kirain gue ada pasarnya sendiri, gue harus ngejual di sini nih karena pasar gue di sini gitu kan. Orang biasanya kayak gitu Om ya, punya rate sendiri lah dia gitu. Oh lu mah semua dihajar ya media sosial. Gue hajar, benar gue hajar. Jadi ibaratnya ya mungkin nextnya gue akan besar di dunia otomotif dan gue followersnya makin naik atau ada brand yang lagi nempelin gue, ya gue harus mencakup semuanya dong. Oh gitu. Ya kayak siapa Om yang orang Bandung itu, Taufik Febi ya Om ya? Ya kebetulan Taufik Febi memang teman gue juga sih. Nah lu udah mirip-mirip tuh Om tuh sekarang tuh. Enggak lah. Jadi kalau mobil bagus tuh dia lebih suhu dibanding gue. Nyari mobil yang udah modifan, rapi, udah AST pasti. Ya kalau di Bogor. Nah, ke nama AST ini, AST itu apa Om? AST ya Om. AST itu sebenarnya kan nama gue Danar Astuko ya kan? Oh ya.
AST itu singkatan dari nama panjang belakang. Hmm. Kan Astuko ya kan. AST-nya gue ambil performance-nya karena gue demen balap pada saat tempo lalu tuh. Tempo hari. Ya udah gue masukin performance. Secara nggak langsung kalau itu Om Danar nggak pada tahu Om. Nggak tahu, pasti taunya AST ya kan, AST, ya gitu. Makanya nama AST itu apa? Ternyata nama belakang ya. Iya, padahal nama gue juga sih sebenarnya. Iya kan? Malah yang nge-boom itu nama IG AST-nya gitu. AST-nya. Oh, kirain itu nama bengkel apa gitu. Gue sering banget dibilang, "Om, ini bengkel ya?" gitu-gitu. Bukan, ini mah IG hobi gue. Oh gitu. Gue bilang gitu. Berapa lama itu Om ngebangun IG itu? Dari 2000 ya seiring berjalan sama Santai Pagi itu sebenarnya. Kalau Santai Pagi 2019 ya, setahu gue, seingat gue ya, gue juga lupa. Itu hampir ganti tahun ke 2019. Pokoknya dari 2018. Tapi ya di AST hampir postingan mobil semua Om ya. Mobil ya. Kecuali kalau ada yang ngetek di story baru ada muka guanya. Iya makanya orang ini Om Danar mana ya? AST sih. Oh iya pada tahu baru. Enggak, soalnya kenapa gua bikin IG AST karena kan gue dulu sebenarnya di IG pribadi gue jalan tuh posting mobil, kehidupan. Cuma kan ya tahu sendiri ya, orang-orang kita tuh netizen lah. Entah netizen lah, entah temen, ada aja gitu yang sirik atau yang lu riak banget sih gitu. Gue takut terkena itu gitu loh. Makanya gue beralih terkait mobil-mobil, gue bikin IG satu lagi lah gitu. IG hobi. Sebenarnya IG hobi AST itu bukan bengkel. Kirain gue lu orang yang strong nih Om, ternyata masih takut dihujat juga ya. Takut. Padahal biarin aja Om orang. Sebenarnya bukan takut ya, pada dasarnya gue takut kena ain. Kena ain ya. Iya. Tergantung niat juga sih Om sebenarnya. Ya kan? Sebenarnya niat kita emang cuman ya udah gitu. Cuma kan orang nanggepinnya beda ya. Beda lah. Ain kan banyak tuh. Ngeri. Lu itu ada mobil pakaian khusus nggak nih? Ini khusus gua gitu. Apa simbolnya gua deh mobil ini gitu. Dulu ada Om. Dulu ada. Dulu itu Vios Turbo gua. Yang warna hitam. Yang warna hitam. Cuma kan ya udahlah, seiring berjalannya Covid ya. Kebutuhan ya. Dapur. Kantong juga Covid. Kantong Covid. Ya udah serba Covid deh pokoknya. Ya udah akhirnya hilang gitu. Identitas gue tuh sebenarnya di Vios Om. Ya? Bukan yang Yaris merah itu Om ya? Bukan. Karena gue awal main mobil sebelum nikah main Vios. Limo. Limo bekas Bluebird, tapi gue modif setelannya di atas Vios G. Udah sunroof, udah ya pokoknya di atas tipe G lah. Gitu. BBS LM. Pada zaman itu sih BBS LM murah ya. Iya. Murah menurut Om Danar ya? Enggak, waktu itu waktu 2017 apa 16 gitu. Belum kehajar Covid ya? Iya, belum. Gua sampai kadang gua orang-orang yang modif gitu tuh kadang suka mikirin kerjanya pada apa ya. Mobil-mobilan terus nggak pada kerja iya, gitu. Bener. Dulu gue sempat ditanyain begitu, Om lu tuh kerjanya apa sih? Ya gue kerja lah biasa. Kayaknya lu mau main mobil mulu deh, atau enggak lu modif mobil mulu gitu. Kerja gue biasa. Waktu itu masih kerja Om? Kerja gue. Berarti di sela-sela libur ya pas main mobilnya gitu? Iya. Atau enggak gue minta tolong teman gue. Oh gitu, jadi bukan. Makanya kadang gue waktu itu juga mikir gitu sendiri Om. Maksudnya orang kerjanya apaan ya, main mobil-mobilan terus gitu? Iya. Enggak, kadang gue waktu zaman itu gue suka minta tolong, ada teman gue, sahabat gue lah. Guanya kerja ya, dia bawain mobil gue, lu tolong bawain ke Sarinande dong, lu tolong bawa ke tempat velg dong, tolong bawa ke tempat ban dong gitu. Karena gue yang kerja. Dan sekarang posisi itu lagi gue jalanin. Oh gitu. Gue jalanin karena menurut gue ini gue hobi deh sekalian, ya udah nyari sampingan gitu. Itu sih Om yang orang pengen, yang semua impian orang kan hobi jadi cuan Om. Betul. Ya betul. Bahkan gua aja belum berani gitu. Kalau Bapak kan oh ya, hobi dicuanin itu Om. Itu keren sih itu Om. Alhamdulillah. Berani kayak gitu Om. Tapi ya mohon maaf ya Mas, sekarang kan kita udah berkeluarga ya. Betul. Tercukupi Om dari situ Om?
Ya kenapa dari sampingan? Iya, Kadang suka lebih, kadang enggak, ya kit-kit aja gitu. usaha ya namanya usaha Iya ya. namanya juga usaha lah ya om, ikhtiar terus. Kan orang mau usaha ngeliatnya enaknya aja om. Oh pokoknya netizen gue mah harus gue kasih lihatnya enak Keindahan terus. ya. Iya. Kau ngeliat IG-nya Om Danar ini AST ya khususnya. Iya. Pokoknya Indah kalau banget. lihat IG AST mewah ya kan. Netizen harus ngeliatnya yang mewah. Wah, ya udah. Gitu. Gak usah ngeliat susahnya Nggak om ya. usah. Iya iya iya. Susah Ya. emang gitu, nggak usah kita blow up. Zaman sekarang malah orang tuh di postingan ngeliatnya susahnya mulu, ngeluh aja Iya, nih. ngeluh mulu. Lu kerja bego. Lu maunya nyantai-nyantai Nyantai doang dapat duit aja. banyak. Nah itu om. Oke ini mah. Kadang kan maksudnya oke lah orang tuh kadang butuh ya kita nggak ada yang tahu kehidupan om ya. Betul. Ya minimal lu ada effortnya lah Ada gitu kan effort. ya. Orang nempel-nempel doang cuman ada butuhnya doang. Gitu Iya. sih. Ya enggak om ya. Kayak ini. Kayak pokoknya yang kayak postingan lu deh tuh. Kadang gitu. Gitu. Aduh. Gitu. Nah, balik lagi ke sosial media nih om nih. Menurut lu usaha dulu apa branding dulu om? Branding dulu sih. Branding dulu ya. Enggak. Usaha dulu. Usaha dulu. Usaha dulu. Baru branding. Kenapa Gitu. om? Karena gue lagi jalanin itu sebenarnya. Ini gue masih dalam tahap usaha sih sebenarnya. Tapi kan lu juga udah ke branding nih sekarang om. Masih kurang ya menurut gue. Menurut lu? Ya namanya Ya, manusia. iya ya, kan yang lihat orang nih om ya kan. Manusia mah pasti nggak pernah puas ya. Iya. Cuman ya kalau menurut orang udah cukup ya alhamdulillah. Cuma bagi gue sendiri gue harus lebih lagi. Oh berarti usaha dulu bukan branding Usaha dulu. Ada yang bilang branding dulu gitu kan. Kalau gue usaha dulu sih. Jadi ibaratnya gue masih main sana sini ya gue ngebuka link gitu. Karena kan ya secara mobil lu kan udah gonta-ganti nih om ya. Tapi lu ke branding di situ karena gue pernah nyoba om. Yang Kijang kemarin kan. Gue maksudnya ngupload Kijang supaya gue ke branding. Ini ke branding mobilnya doang, ke guanya enggak sesuai banget om. Kalau gue posting guanya doang sepi gitu. Iya. Kalau posting Kijang ya mau gimana aja rame gitu kan. Om itu pakai velg apa? Om itu pendekin berapa jari gitu. Bukan ke guanya ini. Jadi gue mikir kalau nih mobil Kijang gue jual, guanya nggak ke bawah gitu. Tapi kan kalau lu mah udah paten gitu. Iya Om sih. Danar itu otomotif lah gitu kan. Udah kebentuk om kalau. Ya jatuhnya kan lu usaha dulu nih. Kayak sekarang ada Dream Podcast, lu Nah, lagi itu kan usaha. iya, awalnya ngoceh-ngoceh dulu kan gua Iya, nge-branding tapi dulu itu kan. usaha. Iya, iya. Enggak, sebenarnya lu kan ngoceh-ngoceh di reels itu kan gua nggak tahu ya maksudnya itu tujuannya untuk A B C D E. Tapi yang tahu tujuannya kan itu lu. Menurut gue sih itu udah salah satu usaha untuk nge-branding lo di kedepannya. Ada nih gue akan menjadi orang nih gitu, orang yang gue demen cuap-cuap di IG lah gitu. Iya. Berarti usaha dulu menurut Om Danar ya. Kalau Walaupun gue usaha dulu. Walaupun sekarang tuh udah terkenalnya AST gitu. AST, bener. Nah dengan perkembangan zaman sekarang Om, apa lu nggak pusing gitu berbagai macam pelek nih? Oh mobil kayak gini nih, lu kan udah paham nih. Mobil ini harus pakai pelek ini, harus CPR segini. Lu harus upgrade terus ya Om. Ya gimana nggak paham ya, orang gue kerja di velg ya. Oh kan? kerja di velg, ternyata ngotok berarti Om ya. Kalau ya kerja di velg harus upgrade terus. Tapi gue masih banyak juga sih yang belum gue tahu gitu. Gue masih suka nge-Google, masih suka ya kuncian gue ChatGPT sih sebenarnya. Gitu ya sekarang ya. ChatGPT. Nah ke pelek nih Om nih, banyak juga orang yang masih awam nih. ET itu Om, ET-nya berapa gitu? Iya betul. Ya kan? Itu tuh apa sih Om? ET tuh kayak ET tuh jarak keluar roda ke fender gitu loh. Misalnya kayak Yaris deh. Yaris tuh kan kebanyakan velg di 7 ET40. Di luaran sana ya, cuma ada juga yang spek-spek oke lah. 7 ET40 kalau lo pakai ring 15, bannya 195 50 atau 185 60 15, itu lo pasti misalnya ini fender nih. Ini fender, si ban sama velg tuh pasti segini nih. Si tangan gue, tangan kanan gue ini posisi 40 segini. Misalnya lo lebih kecil jadi 33 gitu. Ini bakal rata. Jadi si ET itu sebenarnya menentukan jarak si roda keluarnya, velg keluarnya lah.
Nah, ET itu semakin besar itu semakin Dalam. semakin dalam kan ya, Semakin kebalikannya ya. Kebalikannya. Iya, yang nggak tahu kan ET 48 semakin keluar gitu kan. Semakin keluar. Iya kan gitu ya. Nah, apa Om? Terus pelek, ada yang ngomong pelek TW. Nah, itu tuh apa Om, pelek TW itu Om? Velg TW sebenarnya itu bukan ya semacam velg TW, velg replika. Sebenarnya itu velg buatan dari pabrik di daerah D gitu. China lah, gue sebut aja lah. Dari pabrik China. Dan sebenarnya bahan baku si velg itu hampir mirip lah sama yang velg asli. Cuma memang kan kalau velg replika itu kan dia bahan bakunya juga sedikit berbeda dan dia produksi kan banyak massal. Jadi kenapa bisa dibilang murah ya karena dia produksi massal di Cina gitu loh. Jadi masuk ke sini kita import, bukan kita ya, maksudnya bukan gue ya. Di Indonesia import, dia jual massal segala macam gitu. Oh, murah karena produksi banyak gitu. Ya yang asli pun produksi banyak. Cuma kan produksinya itu di pabrik Jepang gitu loh. Kalau di Cina kan lo dari bahan bakunya juga udah ketahuan tuh, rupiahnya juga kan ibaratnya ya beda jauh lah. Cina sama Jepang mah. Nah, pandangan lu yang udah suhunya mobil nih Om? Belum suhu. Orang yang mau dipakai velg replika ya disebut. Pandangan dari lu gimana Om? Orang kan ada yang minum ya. Orang kan dilihat kalau modif mobil tuh sepatunya dulu, bener gak Om? Nah, orang yang pakai velg replika, menurut sudut pandang lu gimana Om? Kalau gua? Iya. Menurut sudut pandang gua sekarang? Iya. Enggak, gua dari dulu sih ya. Oke. Jadi gini, dulu itu gua sering gonta-ganti velg. Gua dulu pencinta velg ori. Ban juga harus semi slick. Kalau bisa kebeli yang merek mahal ya merek mahal gitu. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah merek biasa aja. Tapi gue orangnya bosenan. Let's say lu misalnya beli velg ori 20 juta, ya kan? Nanti 2 bulan ke depan lu bosen nih sama velg ori. Penyusutan itu jauh. Om. Apalagi lu kalau misalnya lu mau jual velgnya itu buru-buru dan ternyata si velg ori itu bukan velg yang disukai banyak orang. Otomatis kan dari 20 juta itu bisa jadi 13 juta, bisa jadi 14 juta. Lu ruginya udah 6 juta. Ya kan? Iya. Ya udah, gue mengalami itu beberapa kali lah waktu itu. Pada akhirnya gue beli lah velg. Ya udah gue pakai velg replika, nggak masalah. Cuma budget si ibaratnya kan 20 juta beli velg si replika 4 juta atau 4,5 gitu ya kan. Kan masih ada spare tuh. Ya udah gue beliin ban mahal. Gue pasang. Orang nggak ada yang tahu gue pakai velg replika. Kan karena bannya mahal. Oh gitu ya. Iya, udah gitu gue nyari velg replikanya yang benar-benar mirip gitu ya. loh. Jadi sebenarnya kemarin tuh yang zaman Vario hitam gue tuh inget nggak lo? Kan gue pakai replika Tarmac tuh. Itu orang ngiranya velg ori karena ketolong si ban mahalnya itu. Karena yang pakai Om Danar. Ya itu satu juga kan? sih. Iya. Ya itu namanya udah ke branding Om. Iya, ya itu satu. Apa yang lu pakai pasti sangannya ori. Benar. Coba kalau gua pasti sangannya replika terus Om. Nggak gitu juga sih sebenarnya. Kadang tuh gitu dilihat orangnya gitu. Iya sih. Ya kan? Orang siapa yang pakai mau pakai replika sangannya ori aja. Iya, kan? benar. Gitu. Benar sih. Benar. Berarti nggak masalah Om ya sebenarnya ya? Nggak masalah. Menurut gua nggak masalah. Ya. Karena gini ya, karena gue bekerja di salah satu perusahaan velg dan ban, dan gue tahu dapurnya. Dapur dalam artian gue tahu QC velgnya, QC ban gitu-gitu ya. Menurut gue untuk di Indonesia dan di jalanan Indonesia pun itu udah cukup oke gitu loh. Iya, ori juga nggak Ori ngejamin juga kekuatannya. nggak ngejamin kok. Gua kemarin itu, iya kan? Kena lubang pecah-pecah aja ya kan? Bener. Bener. Kalau memang apes ya udah ya, apes apa gitu. saja ya kan? Kalau emang
dasarnya lu nginjek ke lubang kebelah dua langsung ya udah beda cerita lah. Iya. Ori replika sama aja. Berarti kalau yang bosenan mah lebih baik ke replika. Kalau Jangan bosenan sih menurut gue ya replika lah. aja Om, ya. Dibanding gini, misalnya lu beli 4,5 replika, lu jual lagi bisa 3 juta atau 2,5, ya lu rugi nggak banyak. Nggak banyak gitu. Ya. Sayang duitnya. Bener. Ke ban Om sekarang. Kenapa ban kalau ada yang pakai ban semi slick itu agak berisik gitu Om? Karena kan dia sebenarnya si komponnya itu soft. Jadi berisik karena dalam artian dari jenis si komponnya juga beda, ya kan, dari tapaknya pun beda, dari profilnya juga beda. Berarti wajar Om ya? Wajar, merek pun mempengaruhi sebenarnya. Oh gitu. Ada yang berisik, ada yang licin banget, ada yang nggak terlalu licin, ada yang kalau lagi panas lengket banget. Gitu. Ya sebenarnya plus minus ya, lu mau bergaya sporty atau lu mau bergaya racing dan lu memilih semi slick, berarti lu udah harus tahu ketentuan plus minusnya apa. Gitu. Menurut gua. Ini di luar perkiraan gua tuh Om Danar tuh orangnya apa-apa tuh yang mahal. Ternyata enggak Om ya. Sesuai kebutuhan Om ya. Sesuai kebutuhan, balik lagi sesuai budget. Iya, sesuai budget Om. Iya, gue kalau misalnya disuruh modifin mobil temen gue nih, nah, misalnya kayak lu, bro, lu misalnya modifin dong mobil gue, tolong gantiin coilover, tolong gantiin BBK, misalnya gitu kan. Gue pasti akan ngasih opsi sih sebenarnya. Lu mau pakai BBK yang merek apa nih? Gue ada merek A, B, C, D, E, budgetnya segini. Lu mau paling murah aja, ya udah, gue jabanin yang paling murah gitu loh, nggak yang harus mahal. Nah, ini yang gue baru tahu juga. Jadi gini Om, gue pribadi ya waktu kenal ke lu, gue mau minta tolong ke lu tuh takutnya, waduh, Om Danar nih pasti nyarannya yang mahal-mahal nih. Bener. Nggak juga ternyata Om ya, sesuai budget tuh. Jadi kalau yang punya budgetnya sedang ya menyesuaikan Om ya, jadi jangan takut-takut gitu ya. Sebenarnya lu kalau mau ngobrol sama gue dulu juga nggak apa-apa sih, maksudnya ya lu misalnya di luar sana ya, lu nggak kenal gue, ya lu mau ngobrol atau mau silaturahmi ya lu silakan aja, cuman jangan lupa tarifnya. Bukan. Jangan lupa ya, maksudnya lu kan nggak kenal, jangan so akrab gitu loh. Jangan lupa bilang makasih. Nah, benar Om, itu benar. Intinya lu udah tanya jawab tapi lu kagak bilang makasih kan tai ya. Iya benar. Terwakili gua. Emang iyalah. Ibaratnya lu kayak di IG gua nih banyak yang nanya, berapa Om? Pura-pura nggak dibaca. Giliran itu minta di komen, tolong DM harganya. Giliran kita DM pura-pura ngebaca. Kan brengsek. Bener. Terwakili guys, ternyata semuanya juga kayak gitu. Ya harus ada unggah-ungguhnya lah kalau kata orang rumah ya. Ya gitu deh. Kita kan ibaratnya main mobil, ketemunya dia lagi Om, gitu loh. Oke Om. Makasih banyak Om udah main ke tempat gua. Satu jangan coba Om buat anak-anak yang baru mau modif mobil nih Om nih. Saran-sarannya Om. Saran-sarannya? Ya. Menurut gua, saran-sarannya itu, lu mau modif mobil, lu harus tentukan dulu aliran mobil lu mau ke arah mana. Lu jangan pedulin kata orang, selama lu suka dengan modifan lu jalanin. Bener. Selama lu suka ya dengan modifan lu jalanin. Mau itu mahal menurut lu, mau itu murah menurut lu happy, ya lu jalanin aja. Oh iya. Gitu. Kadang kanan kiri itu yang ngerubah tujuan itu, jadinya acak-acakan lah modif kita Om ya. Benar. Oke, jangan lupa di like, komen dan subscribe agar kita bisa mendatangkan lagi bintang tamu yang lebih keren dari hari ini. Tapi bentar deh, gue kayaknya kemarin lihat ada apa ya, ada iklan berjalan apa ya, Damware atau apa sih? Oh, itu apa sih? Itu produk baju gua itu Om. Oh bikinan lu ya? Iya. Gila keren banget. Harganya murah tapi kualitasnya boleh diadu lah. Oh iya. Ya kalau nggak sesuai bahannya bisa gua balikin uangnya dan ongkirnya gue yang nanggung Om. Oh kalau gitu. ongkos kirim ya. Enggak, gue jadi malu mau nawarin baju ke dia lagi.
Dia produksi baju sendiri ya. Kita tukeran nanti Kan gue jadi gak enak. Oke Om, makasih banyak Om. Siap, Waktunya Om. Terima kasih Sukses banyak. terus, Om. Ya, sama-sama Om. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since